Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Jujur aja kakak nggak tahu kalian lagi nonton video ini waktu jam berapa. Bisa aja kalian klik video ini waktu jam 4 sore, 1 pagi, atau 8 malam. Jadi mendingan kakak ucapin aja semua dari selamat pagi sampai selamat malam. Nah, langsung ke intinya aja. Jadi kalian udah tahu nggak sih apa itu PBB dan peran-perannya dalam kemerdekaan Indonesia? Sebelum itu, klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk menunggu seputar informasi dari kami. Nah, buat kalian yang belum tahu, yuk simak video ini sampai habis. Jadi, untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan proses perjuangan yang teramat panjang dan melibatkan banyak tokoh loh. Para pejuang Indonesia bahkan berani mempertaruhkan nyawa agar kemerdekaan bisa segera tercapai dan terbebas dari jeratan penjajah. Dalam memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia juga banyak dibantu oleh pihak luar negeri. Salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal PBB. Lantas, apa aja sih peranan PBB dalam kemerdekaan Indonesia? My brother should not bear these burdens alone. This belief is what has led me to this duel. Yang pertama, mengadakan sidang Dewan PBB untuk menengahi perseteruan antara Indonesia dan Belanda yang terus berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan. Dewan Keamanan PBB membuat resolusi tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya sebagai berikut. PBB menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia dan Belanda diminta untuk menyelesaikan masalah dengan komisi arbitrase atau cara lainnya. Pada 14 Agustus 1947, sidang Dewan PBB pun dilaksanakan di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Agenda sidang Dewan PBB ini adalah untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dengan Belanda, khususnya setelah agresi militer Belanda I. Setelah sidang, Belanda dan Indonesia pun bersedia melakukan gencatan senjata dan berunding dalam sidang Dewan PBB di AS atau Amerika Serikat. Sidang Dewan PBB menghasilkan dua keputusan, yaitu Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia, pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. Yang kedua, membentuk Komisi Tiga Negara. Karena masalah agresi militer Belanda I gak kunjung usai, akhirnya pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Australia, Herbert Verre Evatt, untuk membantu menyelesaikannya. Evatt, yang didukung oleh Perdana Menteri Australia Joseph Benedict Sibley, lantas membawa masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Bantuan lain yang juga diberikan Australia yaitu dengan mengusulkan rancangan resolusi. Rancangan resolusi ini berisi usulan Australia kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta Belanda dan Indonesia menerima komisi arbitrasi tiga pihak. Laporan yang dikirim pihak Australia pun diterima dengan baik oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, setelah itu, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau yang biasa disebut KTN pada 26 Agustus 1947. Terdapat tiga negara yang menjadi anggota KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Berikut ini tugas KTN sesuai hasil pertemuan di Sydney pada 20 Oktober 1947. Membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai, berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan militer dan politik,
mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Rhinefeld. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu membentuk UNCI. Setelah sidang Dewan Keamanan PBB dilakukan, permasalahan Indonesia dengan Belanda masih belum juga terselesaikan. Belanda masih bersikeras ingin melakukan agresi militer Belanda II agar bisa menguasai tanah air. Sikap keras yang terus dilakukan oleh Belanda pun mendorong PBB mengambil tindakan tegas. PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau yang disebut UNCI pada 28 Januari 1948 untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda. UNCI yang dipimpin oleh Merle Chohran dari Amerika Serikat berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke perjanjian Royan-Royan. Akan tetapi, upaya UNCI masih belum juga membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia. Oke, jadi kita udah selesai untuk pembahasan hari ini. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Bye-bye. Just follow me, yeah. No, I love myself, of what I've done, the price won't be in vain. And money time, when we fight so hard to swallow all the pride. But the time has come for light to shine.